Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, jadi kita akan meneruskan kegiatan yang telah kita lalui kemarin. Setelah sebelumnya kita melakukan persiapan, sekarang akan kita lakukan kelanjutannya adalah berupa pengisian. Izin ya, kami share screen. Materi ini bisa Bapak Ibu download di link HTTPS ini ya, SID LHKPN 2005. Sebelumnya sudah kita bagikan. Kemarin kita melakukan suatu strategi, suatu cara agar mempercepat. Jadi pada bulan Desember itu bisa kita mulai pelaporannya, tetapi menggunakan pelaporan khusus. Nah, selanjutnya, dari hal yang telah kita lakukan di pelaporan khusus, itu dapat kita lakukan perubahan ke pelaporan yang periodik. Nah, ini yang kegiatan pada hari ini adalah kegiatan lanjutan yang telah kita lakukan kemarin. Tahapannya adalah antara lain mengubah jenis pelaporannya dari pelaporan khusus ke pelaporan periodik. Mungkin nanti materi hari ini banyak akan mengulang penyampaian yang kemarin karena itu ada yang kemarin itu terkait masalah evaluasi. Karena tujuan kita adalah memperbaiki kualitas daripada pelaporan. Nah, jadi kemarin persiapan telah dilaksanakan melalui Zoom pada hari Jumat tanggal 20 Desember ya, 2024, bahwa sekarang untuk mengingatkan masalah pelaporannya, itu pelaporan LHKPN progresnya ditampilkan pada aplikasi SiapTuba. Nah, pada jadwal 1 sampai dengan 14 Januari, itu nama jabatan yang belum menyelesaikan yang akan ditampilkan. Kita tampilkan dalam bentuk nama jabatan. Nah, kemudian mulai tanggal 15 Januari itu kita tampilkan yang belum menyelesaikan. Ini yang belum menyelesaikan pelaporan. Tujuannya itu mengingatkan. Nah, setelah tanggal 31 Maret, kita tampilkan adalah yang memerlukan perbaikan LHKPN. Jadi, di pelaporan LHKPN itu ada beberapa status ya. Yang pertama draft, yang berikutnya itu adalah verifikasi. Yang lainnya adalah statusnya perlu perbaikan. Kemudian status dikembalikan. Kalau dulu statusnya dikembalikan ke draft. Namanya ada kebijakan baru dari KPK bahwa status dikembalikan itu artinya yang pernah melaporkan tetapi belum melakukan perbaikan dan dikembalikan. Penampilan di SiapTuba ya, Pak Sigit Santoso, saya sendiri, terus kemudian Pak Muhammad Mudai. Nah, nanti screenshot setelah kirim token itu kan ada screenshot itu bisa disampaikan. Seperti ini contohnya data LHKPN, ini kemarin wajib lapor baru, beliau sudah menyampaikan laporan, itu dikirimkan ke kita. Nah, ini datanya nanti kami di SiapTuba-nya kami remajakan. Ini kita akan mengulang materi kemarin karena sebenarnya ini udah umum lah. Cuma kita akan mengulang untuk mengingatkan kembali bahwa pelaporan LHKPN oleh wajib lapor itu bersifat publik, bisa diketahui oleh setiap orang. Kalau kualitas pelaporan kita menimbulkan pertanyaan, nah kalau di sini ada di tampilan kalau kita pertama kali membuka situs LHKPN, itu kita melalui akses pengumuman LHKPN. Terus kalau yang satunya lapor LHKPN. Nah, kita telah melakukan pelaporan dan telah diumumkan, itu bisa dicek di akses pengumuman. Nanti sudah di sana sudah diumumkan. Berarti kalau sudah diumumkan, itu data
LHKPN itu tidak bisa diubah. Karena itulah, karena tidak bisa diubah kan artinya hanya verifikasi, tidak ada perbaikan, itu masuk ke seperti ini ke enhancement, main contoh pelaporan yang diakses secara publik seperti yang kita sampaikan kemarin. Jadi kalau udah bulan Desember, misalnya semacam saya yang punya hutang, itu dapat melakukan edit hutangnya di bagian harta, di bagian edit hutangnya. Nah, di sana itu kan kalau udah kita mendapat gaji, angsuran udah nilainya sudah dipotong, terus kemudian kan artinya hutangnya sudah terbayarkan lah. Demikian juga harta yang lainnya, misalnya tanah atau bangunan itu misalnya mau kita melakukan karena nilainya saat ini udah nilai nilai misalnya dianggap nilainya naik, itu kita bisa lakukan revaluasi. Demikian juga kalau kendaraan nilainya misalnya ada penyusutan, dilakukan depresiasi, silahkan bisa dilakukan pada bulan Desember dengan cara tadi kita melakukan seperti yang disampaikan kemarin adalah melakukan pelaporan khusus dulu. Nah, setelah pelaporan khusus, terus kemudian pada tahun berikutnya itu kita edit jenis laporannya menjadi laporan periodik. Itu adalah cara-cara yang dapat kita gunakan. Jadi yang seperti tadi, status laporannya masih draft, ini edit laporannya menjadi laporan periodik. Nah, sekarang adalah kita lakukan proses pengisian, nanti kita masuk ke aplikasinya. Tetapi ini kita akan mengulang kembali karena khawatirnya masih ada yang perlu dilakukan perbaikan atas LHKPN Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas pelaporan. Jadi pada tahun kemarin kita melakukan evaluasi terhadap beberapa hal-hal yang dapat kita lihat. Jadi kita ambil sampling wajib LHKPN yang telah diumumkan. Itu kita ambil datanya, kemudian kita lihat. Jadi ada beberapa ini pelaporan yang kita lakukan evaluasi antara lain terdapat LHKPN yang nilainya sama dalam beberapa tahun. Nah, diharapkan pelaporan LHKPN untuk dilakukan sesuai dengan kondisi yang terkini yang sesuai dengan yang sebenarnya. Seperti ini kan bisa taruhlah kita amati untuk yang 2020 sampai 2022 sama. Probabilitasnya itu ya sangat-sangat kecil lah. Terus kemudian ini untuk tahun berikutnya yang 2023 ini kan seolah-olah ya udah atur-atur saja, tambah aja 12 juta. Nah, ini yang diharapkan pelaporan sebenarnya supaya kalau ada pertanyaan dari pihak-pihak lain itu kita menyampaikannya lebih mudah. Ulang yang sebelumnya mungkin ini yang kemarin seperti kemarin tanah dan bangunan sama, terus kemudian bukan luas. Nah, materi ini dapat di download di ini, nanti dilihat saja kalau itu ada di Bapak Ibu, apa benar atau enggak. Kalau misalnya itu benar ya untuk diperbaiki. Seperti ini antara lain harta bergerak lainnya, itu sebenarnya udah diumumkan, kita lihat masih ada yang kurang sesuai. Nilai harta bergeraknya nol, itu kan kelihatannya nggak mungkin karena antara lain kita memiliki minimal HP lah. Smartphone itu udah menjadi kebutuhan pokok. Kalau mungkin dompet ketinggalan itu mungkin masih masih orang masih berangkat kerja. Tapi kalau HP ketinggalan biasanya kembali lagi karena kalau dompet ketinggalan masih bisa ngambil di ATM lewat non tunai. Nah, ini kemudian kas setara kas yang kalau nilainya bulat dalam ribuan itu dan misalnya yang tidak berubah dari tahun sebelumnya itu kan probabilitasnya sangat kecil lah contoh-contohnya. Kemudian masalah hutang juga demikian.
Nah, terus kemudian LHKPN suami istri nilainya sama, terus kemudian jenis pelaporan. Ada yang pelaporan khusus, awalan jabat itu kalau misalnya pindah, walaupun wajib LHKP pindah, itu pelaporannya adalah kalau pernah melaporkan adalah pelaporan periodik. Kemudian terkait pengisian LHKPN, kemarin sudah kita lakukan melalui pelaporan khusus. Ini adalah hal-hal yang perlu di ini. Ini untuk pengisian LHKPN itu kita ya sesuai yang sebenarnya saja. Jadi kalau misalnya ini contoh kita screenshot aja, kita ini. Jadi nilai pada misalnya pada 31 Desember. Kalau nilai tabungan saya mungkin bukan ini, tapi ya ini contoh saja. Nanti ya di yang dinilai yang apa nilai yang dimasukkan ya nilai sebenarnya. Nah ini kan kalau misalnya yang utuh tadi itu nggak mungkin gitu. Tapi ya kalau ini kita ambil bulatnya saja lah. Tapi bulat dalam satuan rupiah yang koma yang sen ini ya nggak usah. Kemudian harta lainnya itu antara lain piutang sesuai dengan yang realisasinya. Nah, kalau yang mana? Demikian juga utang. Utang kan pada 31 Desember pada bulan Desember itu bisa di apa namanya diketahui. Nah, misalnya nggak apa namanya nggak pakai aplikasi ya dihubungin pihak peminjamnya lah. Kemudian, nah ini yang akan kita lakukan nanti karena kan kalau yang kemarin masih ada yang belum kita lakukan kemarin kita mengisi sampai bagian harta itu pun yang kayak misalnya kas setara kas itu belum kita lakukan. Nah, itu nanti kita isi, kita mulai dari sana, nanti kita langsung praktik ya. Sebenarnya ini Bapak Ibu idealnya juga praktik lah karena ini sebenarnya ya ini mudah lah karena diharapkan pada di awal minggu inilah udah selesai karena kalau dikerjakan yang penting datanya lengkap itu ya mungkin hanya sekitar 2 jam lah paling 2 jam 3 jam paling lama kecuali ya mungkin mohon maaf yang lebih banyak asetnya mungkin kalau akses internetnya kadang-kadang nggak lancar itu mungkin yang menjadi kendala. Nah penerimaan ada dari penerimaan tadi gaji dan penghasilan, kemudian ini ada dari ini. Terkait penerimaan ini di sini ada penerimaan hutang ya. Kalau masalah ini kan sebenarnya masalah akuntansi aja supaya balance. Jadi waktu pas hutang itu kita kan menerima dana. Kalau di KPK ini mungkin membuat account sendiri, yaitu penerimaan hutang. Karena kalau kita melakukan hutang misalnya, itu tentu ada yang diterima jadi kan kita hutang itu pada sisi pasipa jadi kalau apa namanya penerimaannya tentu pada sisi aktiva karena kalau akuntansi kan harus balance tetapi kalau saya pribadi saya tidak menggunakan ini karena kalau penerima apa namanya kalau saya pencatatannya mungkin kalau waktu pas hutang itu kan penerimaannya ada di bank. Nah, itu monggo masalah teknis apa namanya pencatatannya disilahkan saja. Karena kalau ini kita masalah akun-akun yang ada di LHKPN supaya intinya adalah supaya neraca itu imbang. Jadi kalau ada sisi di Pasipa itu hutang, tentu kalau kita melakukan hutang yang pertama kali adalah ada yang diterima. Nah, di LHKPN mencatatnya dalam penerimaan hutang. Kalau saya pribadi tidak akan mencatat di sini, mungkin saya mencatatnya ada di penerimaan itu ada di bank. Misalnya saya terima dalam bentuk transfer ataupun dalam kas uang tunai kalau langsung pinjaman itu kita langsung terima.
Itu silakan aja teknisnya. Kemudian ini ada pengeluaran, nanti kita ini yang penting ini datanya aja yang udah kita siapkan. Nah, demikian juga ada pengeluaran itu ada pengeluaran harta. Ini adalah masalah masalah eh, masalah data di LHKPN. Kalau kalau pengeluaran harta silahkan, itu kan artinya biaya. Apa namanya, bukan biaya tapi investasi atau apalah yang dikeluarkan. Kalau saya mengeluarkannya enggak dari pengeluaran ini karena saya mengeluarkannya kalau pencatatan saya mengeluarkan kas. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, monggo silahkan ada cara cara pelapor cara cara kita masing-masing melaporkan bagaimana, monggo. Ini adalah akun yang disiapkan oleh aplikasi. Yang penting nanti balance neraca itu kan menimbang ya, supaya ini. Yang penting kalau bagi saya antara penerimaan dan pengeluaran selisihnya itu idealnya adalah nanti antara lain yang menambah harta. Nah, ini demikian pengeluaran. Kemudian lampiran penjualan atau pelepasan. Nah, informasi yang ada ditampilkan di sini sebenarnya hanya informasi saja. Itu kalau kita misalnya melakukan pelepasan. Nah, waktu pas di harta, waktu kita lepas, itu misalnya ke pihak kedua, itu nanti prosesnya ada di harta, tapi tampilan informasinya ada di lampiran penjualan atau pelepasan. Kemudian lampiran fasilitas. Nah, ini ada review harta. Ini artinya kalau kita melakukan pelaporan, kita bisa aja langsung setiap saat melakukan review di bagian review. Kalau kita mau ngecek masalah posisi terakhirnya lah. Nah, kalau sudah sesuai, kira-kira sesuai, ya nanti kita bisa cetak itu dalam ini ya, kita cetak register harta hanya untuk mencetak harta posisi pelaporan yang kita lakukan pada saat kita cetak ini register harta tersebut. Kemudian proses permintaan token ini kalau sudah selesai. Nah, ini adalah prinsip akuntansi antara lain yang kita sampaikan kemarin bahwa akuntansi itu adalah kekayaan harta kurang hutang, terus kemudian ya ini ada di materi. Nah, ini adalah hal yang pokok kalau waktu pas pada akuntansi pada LHKPN, di mana seperti ini adalah perbandingan. Nah, idealnya harta pada periode yang ini kebetulan ini adalah periodenya sama ya. Ini karena periode pelaporan khusus awal menjabat, kemudian ini periode pelaporan pelaporan periodik. Nah, selisih ini adalah nilai harusnya adalah nilai selisih penerimaan dan di sini. Tetapi ini juga harus ditambah dengan nilai revaluasi ataupun nilai depresiasi. Idealnya semacam itu. Dan idealnya harusnya balance atau imbang. Nah, kalau nggak imbang tuh kemungkinan ada yang tidak dihitung atau tidak tercatat. Tetapi kalau pelaporannya dianggap wajar, itu tetap saja disetujui oleh admin KPK. Nah, cuma yang perlu jadi catatan adalah penerimaan dan pengeluaran itu tidak terdapat data yang diakses secara publik atau melalui announcement. Kemudian setelah kirim token, status verifikasi ya, ini yang paling pokok yang adalah surat kuasa. Nah, surat kuasa ini diharapkan menggunakan materai elektronik terus yang ini yang berdasarkan evaluasi yang tadi untuk penandatanganan materai elektronik itu di luar bidang materai elektronik. Jadi semacam ini di luar bidangnya ya.
jangan mengenai materai elektronik. Itu dari pihak KPK menyampaikan demikian. Jadi di luar materai elektronik, penandatangannya di luar bidang. Boleh di kanan, boleh di kiri, silakan. Nah, ini yang bila terdapat perbaikan ya, status pelaporan dikembalikan ke draft. Wajib lapor untuk mengeceknya proses pelaporannya kalau sudah diumumkan itu tampil di announcement. Jadi kalau misalnya belum tampil di announcement, laporan kalau yang seperti sekarang ada pelaporan tahun 2024, itu berarti masih dalam proses. Baik kita sekarang masih proses melaporkan atau masih proses verifikasi oleh KPK. Saya share screen, kita masuk ke waktu pertama kali kita akses LHKPN ada dua tombol ya. Ini akses pengumuman kalau kita mau masuk ke announcement. Yang satu kalau lapor LHKPN. Kita akan melanjutkan. Nah, silakan diisi nick-nya, terus kemudian passwordnya. Alhamdulillah, udah nggak ada captcha lagi ya. Kita login aja. Bagi yang kemarin melaporkan jenis pelaporannya adalah pelaporan khusus. Ini yang saya sampaikan adalah yang untuk pelaporan periodik, tetapi mulainya dari pelaporan khusus ya. Bukan yang pelaporan khusus yang memang yang bersangkutan baru awal menjabat. Nah, kalau baru menjabat memang pelaporan khusus. Nah, di sini kan tampak bahwa khusus awal menjabat ya, kan kita kemarin melakukan strategi melalui cara pada bulan Desember setelah harta ataupun hutang itu kita cicil pekerjaannya. Nah, di sini status laporan ada beberapa ini ya. Di sini tanggal lapornya adalah 20 Desember. Ini 20 Desember waktu kita zoom itu. Jadi kemarin kan kita langsung praktek juga. Ini idealnya juga demikian. Di sini ada tambal edit. Ini status pelaporan adalah draft. Nah, jadi karena ini khusus awal menjabat, sedangkan kita akan melakukan pelaporan periodik, kita gunakan tombol yang paling kanan, yang nomor 4 ini. Kalau yang ini, bagi yang melakukan kemarin, ada 6 orang sih cuma kebetulan. Saya harapkan tadinya banyak, cuma rupanya yang praktek 6 orang. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita memanfaatkan fasilitas ini. Jadi kita edit jenis laporan di sini, kemudian kita ganti pelaporan periodik. Nah ini, kita ganti laporan periodik, nanti dia akan mengganti ya. Jadi kemudian kita klik lanjut, maka pelaporannya akan berubah menjadi pelaporan periodik. Jadi tanggal lapornya adalah posisi harta pada 31 Desember 2024. Jadi ini tadi mengubah jenis pelaporan, edit jenis laporannya dulu. Jadi langkah yang pertama dari yang telah kita lakukan sebelumnya, yang pada Zoom sebelumnya itu, yang waktu kita masih persiapan, itu kita lanjutkan dengan mengubah jenis laporan. Nah, jadi setelah mengubah edit jenis laporan, kita melakukan edit data pelaporannya. Untuk data pribadi, data jabatan, data keluarga, kalau nggak ada salah ya udah silahkan dilanjut aja. Kita masuk ke harta. Ataupun bisa Bapak Ibu kalau misalnya butuh ya misalnya melihat di review harta. Tanah dan bangunan kan kemarin yang kita lakukan pengeditan ya. Yang kalau misalnya ini ada yang tetap, ada yang diubah, ada yang dilepas. Ini kan ada pelepasan. Nah, ini bagian yang tanah dan bangunan. Demikian juga alat transportasi. Nah, kalau misalnya ada yang baru, silakan tambah. Kalau ini kan ada depresiasi, silakan disesuaikan alat transportasi, harta bergerak lainnya.
Demikian juga kalau ada misalnya penambahan. Kalau ada penambah ya ditambahkan. Menggunakan tombol silakan diisi sesuai dengan jenisnya dari harta bergerak. Terus kemudian kalau yang tetap, yang baru, demikian, ataupun ada yang dilepas. Ada pelepasan ini. Nah ini, kalau ini alhamdulillah udah semua. Terus kemudian surat berharga. Nah surat berharga ini saya skip karena saya nggak punya surat berharga. Tapi kalau udah punya surat berharga, saya rasa ini nggak ada masalah lah. Saya lanjut ke kas dan setara kas. Ini seperti saya sampaikan tadi, bahwa nilainya kita lihat dari posisi rekening pada 31. Ya kalau misalnya kemarin nggak sempat ya posisi sekarang ya nggak apa-apa lah. Ini kita edit aja. Nah, kita edit di sini kalau misalnya posisinya ada apa keterangan status lama berarti belum diubah. Kalau udah ada posisi ubah berarti ubah. Silakan disesuaikan dengan nilai yang terdapat pada pelaporan Bapak Ibu. Misalnya ini untuk yang jenis tabungan ya. Ini kan ada kalau kas setara kas itu antara lain ada uang tunai, ada giro, ada tabungan. Nah, ini disilakan nilainya disesuaikan aja. Mudah-mudahan internetnya lancar. Nah, ini kalau udah bisa diperbaiki, data kas setara kas berhasil diperbarui. Ya, silakan nilai pada nilai dana, nilai realnya lah. Kemudian misalnya yang di sini tutup, kemudian uang tunai silakan disesuaikan nilainya berapa. Bapak ada yang di kas, ya, ada yang di dompet, ada yang di ini. Nah, setelah ini ya semuanya selesai, kita masuk ke harta lainnya. Ada beberapa, ada maaf ya karena koneksi internetnya kadang-kadang putus. Kalau ada terjeda, mohon dimaklumi. Nah, yang hutang kemarin udah kita ini ya, udah kita bisa cicil di bulan yang sebelumnya. Nah, ini silakan isi penerimaan pada periode 31 Desember. Kalau saya kan kebetulan ini ya silakan diisi penerimaannya. Ada beberapa jenis penerimaan, silakan diisi sesuai kriteria. Gaji dan tunjangan, silakan aja dipindahkan yang ada jenisnya. Silakan diisi dengan sesuai dengan ininya, apa namanya, yang telah Bapak Ibu Bapak Ibu siapkan. Nah, kebetulan kalau istri saya adalah ibu rumah tangga, jadi penghasilan di pasangan ini kosong. Kemudian ini adalah penerimaan dari pekerjaan ya. Kemudian dari penerimaan dari usaha. Nah, ini misalnya dari hasil usaha, Bapak Ibu ada apa namanya, ada yang diinikan. Kemudian ini ada bunga tabungan dan deposito. Kalau saya nggak memasukkan bunga dan tabungan ini, saya masukkan aja itu di penerimaan lainnya. Biasanya karena saya malas ribet ngitung, tetapi nanti itu masih masuk dalam satu akun penerimaan. Nah, ini kalau penerimaan lainnya, tadi di sini ada akun penerimaan hutang ya. Tapi kalau saya nggak menggunakan ini, kalau saya kebetulan utangnya udah tahun sebelumnya, tapi saya nggak menggunakan apa namanya akun ini, tapi saya menggunakan di tabungan. Demikian selanjutnya terkait sama
pengeluaran ya, silakan disesuaikan dengan pengeluaran yang ada. Kita isi apa pengeluaran biaya rumah tangga. Seringnya kadang-kadang oh ada ini hartanya nggak nambah, seringnya begitu. Tetapi banyak yang ini, banyak yang mencatat pengeluarannya kecil, tetapi penghasilannya besar. Padahal kan, padahal memang sebenarnya pengeluarannya besar, tapi karena menganggap hartanya tidak apa namanya tidak punya ini, tapi pengeluarannya dicatat kecil. Nah itu juga kan kurang tepat sebenarnya. Nah, terus kemudian untuk hutang itu kan sebenarnya ada hutang pokok sama ada biaya bunga. Kalau misalnya untuk yang pinjam di bank. Nah, untuk posisi hutang itu yang dicatat adalah hutang pokoknya. Jadi, kalau misalnya bunga, silakan dicatatnya di sini, di pengeluaran lainnya. Nah, kalau pelunasan angsuran hutang, saya tidak menggunakan pencatatan di sini, tetapi saya menggunakan hutang pada bank. Jadi saya untuk membalancekan itu ada di ini. Karena kan kalau waktu setelah gajian, penerimaannya ada di sana. Nah, ini sebenarnya eh, ini kalau yang tadi yang disampaikan, yang sampaikan tadi, kalau misalnya ada pelepasan itu informasi ini hanya berupa informasi atas transaksi yang ada di bagian harta atau ininya di bagian harta kalau ada aset yang dijual. Kemudian yang selanjutnya adalah lampiran fasilitas yang mendapat fasilitas silahkan dicatat di sini. Apakah itu berupa rumah dinas ataupun ininya. Nah, ini yang selanjutnya adalah masalah review harta ya. Kok penerimanya nggak nyimpan? Kok penerimanya nggak tersimpan? Maaf, tadi belum tersimpan. Saya ulangin lagi punya saya. Tadi tombol simpannya belum saya klik, jadi datanya belum tersimpan. Review harta ini setiap saat bisa kita lakukan ya, tidak hanya pada saat setelah pengisian sampai terakhir, tapi kalau misalnya harta, waktu pas bagian kita mengubah di posisi harta, terus kemudian kita loncat ke review harta itu juga bisa. Jadi kalau misalnya pada saat kita persiapan kemarin, kita melakukan di sini bisa. Waktu pas harta kita ngelihat di review harta itu bisa. Itu bisa langsung kirim token. Nah,
Ini silakan klik proses permintaan token untuk pengiriman LHKPN. Setelah kita kekayaan yang periode sebelumnya dibandingkan periode yang sekarang dianggap sudah balance, silakan dikirim. Jadi jika dianggap telah selesai, silakan proses token. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya ini udah 100% ya, bisa langsung kirim. Tapi saya mau mengecek ulang pelaporan saya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.